Ya, selamat siang. Waktunya Dodio Sandra yang sudah siap nemenin kamu. Dan hari ini Doi tidak sendirian. Ada Meiska. Hai. Apa kabar Meiska? Baik, Baik Kastengkara. ya, Kastengkara baik. Oke, aku senang banget karena kemarin itu cuman muterin ketemu kamu di event. Iya, Oke, sempet. nyanyi kan? Kita dapat satu kesempatan event and then masuk radio, aku dengerin single kamu. Ya, itu adalah single yang sebenarnya repackage ya, aku bilang ya. Iya, di Ya package kan? waktu itu. Dari single sebelumnya band, akhirnya versi kamu. Iya. Cukup upbeat. Tiba-tiba dapat satu single melo banget. Benar. Dari Sensor Music Indonesia. Iya. Judulnya adalah, ini kalau tidak salah, Hilang Tanpa Bilang. Betul, hilang tanpa bilang. Kapan terakhir kali kamu ngeghosting orang? Kalau kamu yang ngeghosting sangat mungkin. Aku di ghosting pernah, Kak? Oke, tapi pertanyaanku pertama adalah mengghosting. Kamu pernah mengghosting orang? Pernah. Oke. Alasan kamu adalah Alasannya karena tidak seret. not your type. Iya, not my Oke, type. itu kapan terakhir kali? Bulan lalu mungkin. Oh, wow. Oke. Sampai speechless. Hati-hati Ya. cowok-cowok di sini ya. Aku yang interview aja speechless gitu. Oke, bulan lalu. Terus terakhir kali kamu di ghosting? Ya. Di Itu kapan? ghosting itu bulan lalu juga. Bulan lalu juga. Kok kayak bertepatan ya? Nah, itu Nak Bali bilang karma jangan. karma. Ngeri juga Bener ya, Bo, lagi kalau ya. kayak gitu ya. Oke, sampai akhirnya single ini muncul ya. Iya, Kamu ngerasa begitu relate banget sama lagu ini? relate banget sama lagu ini. Oke, begitu dapat ini, kamu nggak butuh waktu lama untuk gue bawain single ini Iya, deh iya, gitu. iya. Karena sangat relate-nya doang atau ada alasan lain kenapa lo kayak serak banget sama lagu ini? Karena sebenarnya pertama aku suka banget sama melodi lagu ini, Oke. manis banget. Terus ya itu karena relate banget. Oke, tapi pertanyaanku adalah dari single kamu sebelumnya itu vokal kamu tidak terlalu dalam artian adalah kamu belum ketemu sama lagu seperti ini. Iya, ya belum kan? pernah. Lagu yang kamu cover pun tidak seperti lagu ini. Iya. Kamu menjadi sesuatu yang berbeda. Apakah ini bentuk rebranding dari seorang Meiska atau Sebenarnya bukan rebranding juga ya, lebih kayak lebih mengeksplor aja sih. I see. Kamu sebenarnya lebih nyaman mana? Lagu yang sekarang atau lagu-lagu sebelumnya yang pernah kamu bawain? Kalau dulu kan maksudnya secara teknik vokal kayaknya kamu nggak terlalu susah banget. Tapi Iya. kalau di sini tuh kayak explore dan gue cuma takut aja nanti keteteran ketika bawain live. Nah itu sebenarnya aku suka banget sama lagu ini. Emang Oke. perlu ekstra aja sih latihannya untuk lagu ini. Effortnya lebih lagi. Iya. Oke, tapi ini adalah juga pertanda kamu akhirnya masuk sebuah label music. Iya. Di saat beberapa orang mungkin pengen lebih independen. Apa alasan terbesar kamu akhirnya kamu gabung ke label music? Alasan terbesar karena mungkin sebelumnya aku kan udah pernah produksi sendiri tuh. Oke. Dan rasanya kayak kurang proper dan Oke. gimana-gimananya itu beda banget sama setelah aku join sama label. Itu lebih proper, lebih ada targetnya gitu. I see. Jadi kamu ngelihat ke depannya kan seperti apa, terus goalsnya apa, lebih jelas. Iya, lebih jelas. Visi misinya. Betul. Bukan berarti kemarin kurang jelas, tapi mungkin agak blur aja Iya, mungkin iya. kemarin-kemarin. Oke. Tapi setelah penggarapannya ini kan maksudnya kamu stay di Bali, terus Iya. produksi segala macam harus bolak-balik. Gimana? Jadi waktu itu kalau untuk ngebahas lagu, bongkar-bongkar segala macamnya via online, kita Zoom. Oke. Tapi untuk recording aku di Jakarta waktu itu. Oke, berapa lama proses recording? Proses recording cuma 1 hari waktu itu, lumayan cepet dan sisanya paling aku kayak shoot konten aja sih di Jakarta. Oke, yang maksudnya ada beberapa part nggak? Maksudnya kalau aku denger lagu ini secara keseluruhan kan butuh effort dan teknik vokal yang cukup luar biasa ya. Walaupun kamu memang sudah biasa nyanyi, tapi ada nggak part-part di mana akhirnya kamu kayak retake lagi atau ngerasa biar lebih maksimal deh gitu? Justru retake-nya itu banyakan di bagian awal, di bagian ref yang pertama. Oke. Karena aku katanya terlalu emosi gitu menyampaikan di bagian itunya. Padahal seharusnya harusnya kan apa salahku, kayak masih bertanya-tanya gitu kan, halus gitu. Tapi aku udah kayak apa salahku udah gitu. I see. Mungkin karena lo terlalu relate sama lagu, akhirnya kayak baper, terlalu kebawa emosi. That's bisa why itu jadi. akhirnya retake lagi. Tapi begitu pertama dapat lirik lagu ini, kan kamu ngerasa relate ya? Iya. Ada nggak part-part sebenarnya pengen dirubah lagi atau diperbaiki lagi dari konsep awal, atau ternyata ada kok sebenarnya lirik yang akhirnya diganti karena menyesuaikan dengan kamu, atau ada nggak sih? Kalau untuk lirik yang diganti ada. Ada, oke. Part mana sih? Jadi di part yang paling akhir di Oke. Koda harusnya kan ku terlanjur mencintaimu, tapi diganti jadi andai kita tak pernah bertemu. Oh, ada alasan tersendiri kenapa? Karena ya kayak lebih pengen bikin rasa penyesalan aja sih di akhir gitu. Oh, jadi Nyesel. puncaknya adalah penyesalan. Iya. Karena sesuai dengan komen-komen yang ada di YouTube channel kamu, kan pada Baca curhat ya. ya. Iya, Baca, iya. Kado itu baca kayak
oh banyak juga teman-teman yang ternyata ngerasa relate sama lagu ini, terus ngerasa kayak senasib dengan cerita lagu kamu, walaupun kamu sendiri bilang gue juga pernah ada di fase itu, walaupun mungkin nggak selalu ada di fase itu. Gila aja kita jadi manusia jangan dong ya terus-terusan kayak gitu kan, serem serem juga kan kayak gitu. Berarti begitu banyaknya orang ngerasa relate dan yang bikin penasaran juga kan lagu ini seperti kamu bilang prosesnya sebenarnya cuma harian doang sih untuk prosesnya. Tapi setelah didengerin pertama kali komentar orang-orang terdekat kamu seperti apa? Banyak yang bilang bagus dan susah lagunya. Bagus dan susah seperti aku bilang dong. Makanya aku bilang wow lagu ini ntar kayak ya masa karena gue bukan penyanyi ya, tapi paling nggak kayak ngerasa kadang kala penyanyi kalau misalkan disuruh bawain mungkin agak susah atau dia butuh akan teknik yang lebih ribet lagi. Dan aku takutnya cuma di situ aja kan. Tapi kan kamu sudah mengantisipasi hal seperti itu. Oke, apakah orang yang kamu ghosting dengerin lagu ini atau dia kayak tiba-tiba nge-WhatsApp lo terus kayak mungkin FaceTime, hey aku dengerin lo lagu kamu. Yang aku ghosting ya? Yang kamu ghosting entah juga nge-ghosting kamu. Yang aku ghosting dia ngerasa dia kayak ngechat aku, emang siapa yang nge-ghosting sebenarnya gitu. Saling menyalahkan saudara-saudara. Oh iya, my bad. Sorry. Terus kalau untuk yang nge-ghosting aku, dia juga ngerasa ini lagunya buat siapa? Kayak gitu. Tapi sekarang ada cowok lo ada? Enggak. Lagi gak deket sama siapapun? Oh enak ya kalau kayak gitu ya. Jadi lebih gak ada beban untuk ngejelasin ya. Coba kalau ada cowoknya sekarang kayak wow, PR banget nih ngejelasin. Iya kan, jadi ruwet, jadi ribet gitu. Oke, tapi yang menarik adalah ketika kamu ngebahas lagu ini, seperti aku bilang tadi, aku juga nonton video lirik plus video klipnya. Video lirik kan sebenarnya diambil dari cuttingan video klip. Betul. Oke, itu take-nya di Bali. Di salah satu tempat hits juga di Bali. Itu kamu berapa lama? Itu cuma sehari, beberapa jam sih. Pengumpulan konsep berapa lama? Oh, pengumpulan konsep udah dari 3 hari, 4 hari yang lalu gitu. Workshopnya? Iya. Terus setelah itu langsung take di Bali sama production house-nya JA Films dari Surabaya. I see. Gitu. Jadi sejauh mana keterlibatanmu di situ? Dalam artian ada kayak blocking, jalan cerita, pemilihan model, apakah kamu ikut serta di situ atau JA Films saja deh yang ngurus? Kalau untuk konsep ceritanya itu kita rencanain bareng-bareng sama tim Sony, sama A&R aku. Terus kalau dari aku paling nyaranin tempat-tempatnya aja sih di Bali. Karena emang jalan ceritanya udah rapih sih waktu itu. Jalan cerita sudah rapih, akhirnya kamu tinggal ngejalanin aja. Puas dengan dirimu di situ? Puas sih. Terus kalau komen-komen orang kan juga puas ya, salah fokus sama kamu dan juga modelnya. In real life lo emang baru ketemu sama modelnya atau? Iya, baru ketemu hari itu sama modelnya. Untuk project itu doang? Iya. Chemistry-nya banget loh. Oh ya? Serius? Masa sesuai dengan cerita ya, sesuai dengan cerita yang coba kamu kemas di situ. Tapi paling enggak kalau menurut aku sebagai penonton yang nambah viewers kamu, aku ngerasa kayak kalian chemistry dapat. Dan gue pikir kayak mungkin temennya kali ya gitu. Enggak sama sekali. Oh, talent udah disediain juga. Iya, baru hari itu ketemu. Tapi secara gambaran memang sengaja dipilih alur cerita seperti itu untuk klipnya dari tim berarti? Iya, dari tim. Tidak berusaha untuk bikin, kan sekarang tuh lagi banyak kayak drama-drama bersambung gimana kalau di TV di TV lagi di video klip kan. Tapi memang kalau di sini memang konsepnya dibikin seperti itu. Iya, selesai di situ. Biar orang lebih gampang untuk mencerna. Betul. Sih luar biasa sih. Sekarang nyanyi udah, masuk label music udah. Terus kalau kita flashback sedikit, kamu juga sempat ikutan festival, ya kan, ajang pencarian bakat segala macam. Lo dari kecil emang kamunya yang pengen jadi penyanyi atau sebenarnya lebih banyak paksaan dari orang tua sih? Kalau dari kecil emang dari diri sendiri suka banget nyanyi. Cuman ikut ajang pencarian bakat waktu itu yang aku dipaksa sama mama gitu. Karena kan ceritanya sebelumnya aku sering lomba-lomba nih di Bali. Emang seneng banget lomba anaknya. Terus waktu itu ada ajang pencarian bakat itu aku lagi males gitu. Terus mama ngancem nih, kalau kamu gak ikut gak usah ikut lomba selamanya di Bali gitu. Ternyata mama kamu sama seperti mama-mama yang lain. Mama-mama yang lain gitu. Ini beberapa penyiar kalau ditanya siapa yang nyokap lo gitu. Jadi pun kita terjun ke dunia ini akhirnya karena keluarga juga kadang-kala ya. Tapi beberapa part akhirnya kamu ngikutin semua itu. Betul. Aku pikir kayak masa justru kadang-kala ya kalau misalnya kita jadi oke lah hampir mirip mungkin nyanyi atau juga kerja di radio.
mending lo jadi PNS atau apa deh. Kan kadang ada yang kayak gitu ya. Iya. Berarti kalau support dari keluarga justru support banget kamu jadi penyanyi. Mereka support banget aku jadi penyanyi. Oke. Sebenarnya mereka support aku jadi apa aja, dibebasin ke akunya sendiri. Oke. Cuman karena sekarang aku lagi jalanin nyanyi ini, mereka support penuh sih. Oke. Support lain yang diberikan sama orang tua seperti apa? Mama itu selalu nganterin sih kemana-mana. Oke. Cuman sekarang kebetulan lagi ke Surabaya, jadi nggak bisa nganterin. Terus kalau misalnya aku ada nyanyi, pasti direkam, terus nanti dikasih tahu gitu evaluasi kesalahannya di mana aja. Backgroundnya gitu. beliau nyanyi juga? Enggak. Tapi Cuman kan karena ikut terus jadi ngerti gitu lama-lama. Sebagai pendengar awam gitu ya. Benar-benar sebagai penonton yang paling jujur, Iya. mencoba ngasih masukan ke kamu. Benar. Oke, I see. Tapi masa ada pesan-pesan nggak? Kalau aku nih, ibaratnya kayak kadang orang tua kita itu mendengarkan pendapat orang lain. Iya. Masuk di dunia nyanyi itu agak gelap loh, dalam artian adalah takut pergaulan bebas, takut menjurus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Kamu dapat pesan-pesan kayak gitu juga kah? Iya, pasti. Oke. Aku kayak dipesenin, kamu udah gede, udah ngerti pasti mana yang baik dan buruk. Aku nggak pernah dilarang-larang apapun. Oke. Cuman mamaku ngomong kayak gitu, dan rasanya lebih berat kan di aku. Benar, Langsung lebih kayak, beban. wah, harus tanggung jawab banget nih karena mama udah percaya gitu sama aku. Oke. Itu sih. Hampir mirip ya cerita kita, banyak kecocokan loh. Wow, apa tuh? Tapi aku takut nanti tiba-tiba hilang Hilang. lagi. Iya, dong. Hilang tanpa bilang. Wow, tapi kalau Viners mungkin pernah ngerasain, nanti cek di Instagramnya Meiska sendiri. Lo mau cerita sama dia, boleh-boleh banget ya. Tapi sebenarnya kalau goals kamu sekarang, kamu udah ngerilis single. Iya. Nextnya apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh seorang Meiska? Jadi untuk single ini kan aku nyanyiin lagu ciptaan orang ya berarti. Benar. Nextnya aku pengen banget ngerilis lagu yang aku ciptain sendiri. Kamu udah mulai bikin coret-coretan? Aku sudah mulai nulis lirik lagu. Tapi kan kamu sibuk, kadang di event apa, aku lihat di acara apa. Tapi kan malam aku overthinking di rumah. Overthinking itu yang harus dimanfaatkan Wow. untuk tulis lagu. Ketika overthinking berarti kamu sering ide-ide oret-oret apa? Iya. Oke. Biasa paling parah overthinking kamu tuh pernah nggak bisa tidur sampai jam berapa? Sampai mentok jam 2 lah. Jam 2. Enggak, Oke. pagi-pagi banget. Kira jam 3, jam Jangan. 4. Kirain kan. Nah, itu nonton bola ya kalau sampai jam iya, segitu. benar. Jagoanmu kalah. Menang dong. Oh, menang. Oh iya. Juara Iya. 1, yeay. Oh, kayak juara kelas ya. Oke, berarti emang dari overthinking sendiri kamu pengennya jadi nulis. Iya. Emang adakah musisi Indonesia yang menginfluence kamu dalam berkarya? Ada. Who? Jadi ada Raisa, Oke. terus Rosa. Oke. Mereka tuh musisi yang hebat banget karena mereka selalu ikut andil dalam pembuatan lagunya gitu. Selain itu aku juga suka banget sama stage act-nya mereka sih kalau di Oke. panggung, attitude-nya mereka. Ya. Kalau Rosa, aku pernah interview. Kalau Raisa, aku belum pernah interview. Kalau Rosa, gue bilang emang humble banget. Mungkin itu yang bikin dia tetap bisa Bertahan berkarir di terus, industri ya. ini dan terus melakukan inovasi dalam karya-karyanya. Jadi kayak orang lupa usianya Rosa berapa. Iya kan? Ya kan? Sampai aku Bener, wow. orang lupa tapi ingat karyanya, oh Rosa galau misalkan, Iya, atau yang iya. sedikit upbeat lagunya. Tapi memang Rosa dan target kamu adalah menciptakan lagu. Iya. Kira-kira kalau sekarang kan temanya di ghosting segala macam. Next, kamu pengen ngangkat isu apa dalam lagumu? Nextnya aku masih mau ngebahas tentang cerita Cinta. yang galau, Oke. cinta, dan kenapa aku mau bahas itu karena emang aku mau mendalami dulu apa yang aku suka selama ini. I see. Selama ini aku suka dengerin lagu-lagu galau, jadi aku bakal coba bawain yang galau dulu. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa jadi lagu yang happy sih. Oke, aku akan challenge kamu ya ke kamera ya. Kamu lihat ke kamera dan juga Viners. Inilah 5 lagu galau versi Meiska. Yang pertama, Mantan Terindah. Yang kedua, Terlalu Cinta. Yang ketiga, apa ya? Sadis. Yang keempat, Lantas. Yang kelima, Hilang Tanpa Bilang. Gitu. Wow, luar biasa. Lantas Juicy Lucy, Iya. tadi Terlalu Cintanya Rosa, terus Mantan Terindahnya Terindah. Raisa. Wow. Sadis, Sadisnya Afgan, Afgan. dan terakhir adalah lagunya Meiska. Hilang Tanpa Bilang. Wah, Hilang Tanpa Bilang. Emang sih, itu lagu yang sadis menurut kamu Sadis ya. menurut aku. Oke, itu yang lagu yang bikin dia galau. Berikutnya, untuk konten juga nih ke kamera ya. Oke. Lagu yang menurut kamu 5 lagu yang bikin happy. 5 lagu yang bikin happy. Wah, jarang lagi denger lagu yang happy. Tadi ya. yang misal kalau mood lo lagi happy, kan kadang kita mood swing ya. Jadi Iya. kayak moodnya naik turun. Apa lagu apa yang oke, gini aja berarti. 5 lagu yang mungkin sering didengerin sama Meiska. Oke.
Yang pertama Get You, terus apa lagi ya? Lenggang Puspita, terus Sesaat Kau Hadir, Semenjak Ada Dirimu, sama satu lagi apa ya? Esokan Masih Ada. Semenjak Ada Dirimu, Anditi. Iya. Kamu tahu lagu itu? Tahu dong. Emang bang musik kamu, wow, luar biasa sekali. Terus Lenggang Puspitanya versi yang Afgan. Yang pertama tadi siapa? Get You-nya Daniel Caesar. Terus itu baru 3. Coba di repeat lagi. Apalagi tadi yang aku sebutnya? Lupa. Ada ingat nggak? Ada lagi sih guys. Apa sih tadi? Get You-nya Daniel Caesar. Terus Tersiksa Lagi. Tersiksa Lagi. Bukan. Apa sih? Sesaat Kau Hadir. Sesaat Kau Hadir. Sesaat Kau Hadir lagu siapa ya? Sesaat Utali Kumahua. Oh itu karena viral. Yang mana lagunya? Esokan Masih Ada juga terakhir tadi ya. Oke, baik. Utali Kumahua, Anditi. Oh, referensi musik kamu di TikTok apa? Enggak sih, emang tahu lagunya dari sebelum viral TikTok. Cuman ada beberapa yang tahu dari TikTok juga. Oke, apakah ketika kamu vokal, kamu ikut kelas vokal kan dulu? Ikut dulu. Ikut kan. Dari situ referensinya. Salah satunya. Iya. Oke, jadi emang agak dewasa ya lagu-lagunya. Mungkin untuk penguasaan materi-materi lagu memang dibutuhkan lagu-lagu yang dewasa. Setuju dong. Betul. Oke, tapi harapan kamu sebenarnya untuk teman-teman di Bali kan sebenarnya banyak banget yang pengen jadi penyanyi ya. Iya. Teman seumuran kamu atau bahkan adik-adik yang masih kecil-kecil pun mereka mencoba masuk ke industri ini. Apa yang ingin kamu sampaikan ke mereka? Yang aku ingin sampaikan adalah manfaatkan sosial media ini, karena aku aja tiba-tiba dikontak sama label itu di DM Instagram. Jadi kalian harus banget aktif di sosial media manapun, karena siapa tahu akan ada yang datang nanti. Oke. Setelah sudah merilis karya, sebenarnya harapan kamu yang ingin kamu sampaikan ke penikmat musik kamu apa? Kalau sekarang bukan hanya di Bali ya, kita worldwide. Bisa saja streamer kamu dari Filipina, dari Thailand, dari manapun. Apa yang sebenarnya ingin kamu harapkan? Harapannya semoga pastinya mereka suka dong sama karya aku. Terus juga aku pengen karya-karya aku tuh berumur panjang sih. Amin. Supaya bisa kayak Utali Kumahua dari tahun berapa? Anditi tahun berapa? Kayak airplay-nya masih kenceng. John Mayer terakhir You're Gonna Live Forever in Me. Dia kayak sampai bikin greeting buat Indonesia. Karena angka streamer naik. Dan lo pengen kayak gitu. Jadi buat teman-teman, yuk kita bantu Meiska untuk terus streaming lagunya dia di semua platform digital streaming. Plus jangan lupa follow sosial medianya. Kamu boleh promo sosial media. Ingetin teman-teman untuk request lagu kamu. Hai semuanya, kalian bisa follow Instagram aku di @meiskaadindap, TikTok juga sama meiskaadindap. Terus kalian bisa dengerin terus Hilang Tanpa Bilang di semua digital streaming platform kesayangan kalian. Dan untuk lirik video dan music videonya sudah ada di YouTube aku Meiska Official. Dan jangan lupa untuk selalu request lagu aku di Phoenix Radio. Refnya dikit deh. Boleh. Refnya dikit biar teman-teman pada ingat. Nanti kita full version puterin di sini ya. Setelah kita ngobrol kita puterin fullnya di radio. Refnya dikit, nanti kita putar-putar. Bila ada salahku tolong beritahu, jangan lalu pergi dan menjauh. Kau tawarkan cinta, kini hilang tanpa bilang. Mungkin mudah bagimu lupakanku, tapi sulit bagiku untuk hilangkan bayangmu. Ku terlanjur mencintaimu. Meiska everyone, thank you so much hari ini udah ngobrol. Kita ke batas waktu karena nanti masih ada program berikutnya, masih ada talk show. Jadi thank you sekali lagi. Sukses buat kamu terus berkarya. Dan gue yakin next kita ngobrol pasti lo udah ciptain lagu sendiri. Amin. Keren ya, amin ya. Mudah-mudahan jobnya makin banyak, off-air makin banyak. Dan jangan lupa teman-teman event di Bali atau IO silakan invite Meiska untuk meramaikan event kamu. Dodio Sandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.